Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Asy Kurniasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon. Video ini dipergunakan untuk bahan belajar sesi ketiga pertemuan 1 pembelajaran daring khusus untuk kelas 11 SMA Negeri 7 Pandeglang. Langsung saja kita bahas apa itu isomer. Isomer adalah istilah yang digunakan untuk senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Jadi, senyawa yang memiliki rumus molekul sama, dia akan memiliki jumlah atom-atom yang sama. Karena yang kita bahas adalah isomer senyawa hidrokarbon, berarti nanti senyawa yang berisomer akan memiliki jumlah atom C dan jumlah atom H sama. Terdapat dua buah jenis isomer, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Mari kita bahas lebih jauh. Pada video ini kita hanya akan membatasi pembahasan mengenai isomer struktur. Isomer struktur adalah keisomeran yang terjadi jika rumus molekul suatu senyawanya dia sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, terdapat 3 buah jenis isomer struktur. Itu ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Di mana untuk isomer rangka sendiri, senyawa memiliki rumus molekul, posisi, dan gugus fungsi sama, tapi rangkanya beda. Jadi, misal ada satu senyawa dengan rangka lurus, dan senyawa dengan rangka yang memiliki cabang. Seperti ini. Tapi rumus molekulnya mereka sama, yaitu kalau misalnya jumlah atom C-nya ada 4, berarti C4 ya. Terus posisi dan gugus fungsinya sama. Kalau misalnya sama-sama alkena, maka misal ibu punya rumus molekul C4H8. Nah, maka nanti posisi untuk gugus fungsinya sama-sama misal di nomor 1. Seperti ini, sama-sama di nomor 1 ya. Tapi yang satu dia rantainya lurus dan yang satu rantainya dia bercabang. Seperti ini, maka termasuk ke isomer rangka. Nah, selanjutnya yang kedua adalah isomer posisi, di mana rumus molekul, rangka, dan gugus fungsi senyawanya sama, tapi posisi gugus fungsinya dia berbeda. Misal, ibu memiliki senyawa dengan rumus struktur seperti ini. Terus yang satu lagi posisi rumus strukturnya juga sama. Rangkanya dia sama ya. Sama-sama rantai lurus dengan jumlah atom karbonnya dia sama-sama 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, tapi yang satu memiliki posisi gugus fungsi rangkap 2 yaitu di posisi nomor 1, yang satu lagi dia memiliki posisi rangkap 2 di nomor 2. Oke, Bu, sebelumnya saya belum tahu apa itu gugus fungsi. Jadi anak-anak, gugus fungsi adalah gugus penentu sifat pada suatu senyawa. Misal, ada 3 buah senyawa yang Ibu miliki, strukturnya rantai lurus, tapi yang berbeda apa? Kalian bisa lihat ya, perbedaannya yaitu pada ikatan rangkapnya. Struktur nomor 1, dia tunggal, artinya ini alkana. Struktur yang kedua, dia punya ikatan rangkap, ini alkena. Dan struktur yang ketiga, dia punya ikatan rangkap 3. Artinya dia termasuk ke alkuna. Nah, apa yang membedakan antara alkana, alkena, alkuna? Yaitu tadi, posisi ikatan antara atom karbon dengan atom karbon lain. Nah, untuk alkena itu sendiri, dia kan punya ikatan rangkap 2 ya. Dan alkuna itu sendiri, dia punya ikatan rangkap 3 seperti ini. Nah, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 ini akan menyebabkan sifat dari alkana, alkena, dan alkuna itu berbeda sifatnya. Nah, maka rangkap 2 dan rangkap 3 inilah yang disebut sebagai gugus fungsi atau contoh dari gugus fungsi. Terdapat banyak gugus fungsi ya, selain senyawa hidrokarbon ini sendiri. Nanti lebih jelasnya kita bahas di senyawa turunan hidrokarbon di kelas 3. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai isomer gugus fungsi. Jadi untuk isomer gugus fungsi itu memiliki rumus molekul sama, rangka dan posisi gugus fungsinya sama, tapi gugus fungsinya beda. Senyawa misalnya C5H8. Yang satu strukturnya seperti ini kan dia alkuna ya. Nah, sedangkan struktur yang kedua dia bentuknya seperti ini. Rangkanya sama, berarti sama-sama rantai lurus. Tapi bedanya gugus fungsinya yang satu alkuna, yaitu satu pentuna, dan yang satu alkadiuna.
Ibu ambil 1,2 pentadiuna. Nah, kedua senyawa ini mereka memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H8. Tapi bedanya apa? Gugus fungsinya yang berbeda. Terus selain itu rangkanya juga sama-sama rantai lurus, tidak punya cabang. Dan posisinya sama gugus fungsinya, yaitu sama-sama di nomor 1, ketemu di nomor 1. Yang struktur nomor 1, posisi rangkap 3-nya di nomor 1, struktur nomor 2, posisi rangkap 2-nya atau rangkapnya ada di nomor 1. Maka contoh dari struktur nomor 1 dan nomor 2 yang ini adalah contoh dari isomer gugus fungsi. Oke, itu materi tentang keisomeran struktur. Coba kita bahas tentang contoh soalnya. Bagaimana cara menentukan isomer struktur? Pelan-pelan ya. Buatlah rumus struktur dan nama senyawa yang mungkin dari senyawa dengan rumus molekul C5H8. Kemudian, tentukan isomer rangka, posisi, dan isomer gugus fungsinya. Oke, berarti kita identifikasi satu-satu untuk menjawabnya. Yang pertama yang ditanya apa? Isomer rangka, posisi, gugus fungsi, dan tentunya rumus struktur dan nama senyawa ya. Karena ini yang ditanya dari awal ya. Terus selanjutnya kita identifikasi yang diketahui. Yang diketahuinya adalah rumus molekulnya. Itu C5H8. Terus kita identifikasi C5H8 ini masuk ke rumus umum mana? Kita tahu ini adalah N-nya ya. Jadi N-nya sama dengan 5. Kita tulis N-nya sama dengan 5. Nah, berarti ini CnH2 2 dikali N, hasilnya harus 8. N-nya kan 5 ya, berarti 2 dikali 5, itu kan 10. 10 itu tidak sama dengan 8 tentunya. Biar jadi 8, berarti 10 harus dikurang 2. Nah, ini adalah rumus umum untuk alkuna. Nah, jika kita sudah tahu rumus molekulnya milik siapa, maksudnya milik alkana, alkena, atau alkunaka, baru kita tentukan rumus struktur yang mungkin. Awali dengan struktur rantai terbuka dan lurus ya. Jadi kita mulai dengan rantai lurus terlebih dahulu. Jumlah C-nya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia alkuna, nanti alkuna ini memiliki isomer dengan alkadiena. Jadi nanti strukturnya ada 2 ya, antara alkuna dan alkadiena, jenisnya maksudnya. Oke, terus kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama dari senyawa struktur nomor 1 yaitu 1 pentuna. Oke, selanjutnya struktur nomor 2. Kita geser rangkapnya ke posisi nomor 2, berarti ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser berarti ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2 pentuna. Oke, selanjutnya kita geser lagi rangkapnya ke sini. Kalau kita geser rangkapnya ke posisi selanjutnya, berarti seperti ini, rangkapnya berarti ada di sini ya. Nah, berarti penomoran bukan dari sini lagi angka satunya, tapi dari sini. 1, 2. Kenapa? Karena lebih dekat ke ikatan rangkap. Jadi, untuk struktur yang Ibu tuliskan itu, ini tidak ada. Nah, sehingga kalau sudah tidak ada struktur yang kemungkinannya lurus, maka kita ambil 1 karbon yang akan dijadikan cabang. Sehingga kita ambil dan berarti rantai induknya hanya memiliki 4 atom karbon. Seperti ini. Kita tuliskan di sini. Oke, ini penting ya. Kita tentukan cabangnya itu di posisi mana. Ini penting sekali. Oke, kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4. Kita tentukan cabangnya di nomor karbon di nomor berapa. Kalau di nomor 1 tidak ada cabang di nomor 1. Ingat ya, tidak ada cabang di nomor 1. Kalau kita posisikan di nomor 2,
nomor 2 ini dia sudah memiliki 4 ikatan. 3 ikatan yang ini, 1, 2, 3, satunya dari sini, 4. Berarti karbon nomor 2 tidak boleh ada cabang. Berarti cabangnya ada di nomor 3. Ingat, tidak ada cabang di nomor 1 dan di nomor ujung. Berarti nggak ada cabang di nomor 4. Nah, selanjutnya, karena tidak ada cabang di nomor 1 dan di nomor ujung, dan di nomor 2 nggak boleh ada cabang, karena sudah mempunyai 4 ikatan, berarti cabang hanya ada di nomor 3 saja. Sehingga bisa kita beri nama. Ini atom karbon sebagai cabangnya, hanya satu atom karbonnya ya, sehingga ini namanya adalah metil. Nah, di posisi nomor 3, jadi namanya adalah 3-metil 1-butuna. Nah, alkuna kita sudah punya. Karena alkuna dia punya isomer fungsi dengan alkadiena, maka kita buat struktur alkadienanya. Alkadiena itu dia memiliki dua ikatan rangkap, dua buah ikatan rangkap. Sehingga kita tuliskan dulu struktur lurusnya seperti ini. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri rangkap di nomor 1 dan di nomor 2. Sehingga namanya adalah 1,2 pentadiuna. Pentadiuna. Oke, kita geser ikatan rangkap di nomor 2-nya, kita geser ke nomor 3. Seperti ini. Sehingga nanti struktur nomor 5-nya kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Jadi nomor 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini namanya adalah 1,3 pentadiuna. Oke, selanjutnya kita geser lagi ikatan rangkapnya di posisi nomor 4. Jadi kita dapatkan struktur nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, rangkap di sini dan juga di 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, karbonnya hanya 5. Oke, jadi kita dapatkan struktur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 1,4 pentadiuna. Oke, selanjutnya struktur nomor 7. Kita geser ikatan rangkap nomor 1, kita geser ke nomor 2. Coba ya. Kita dapat struktur yang sama nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser di nomor 2 dan di nomor 4. Seperti ini. Jadi penomoran dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan rangkap. Berarti kita dapatkan struktur 1,3. Oke, 1,3 sudah ada. Berarti tidak ada struktur ini, maksudnya bukan tidak ada, sudah ada ya. Jadi bisa kita geser rangkapnya ke posisi nomor 2 dan nomor 3. Sehingga namanya 2,3 pentadiuna. Oke, selanjutnya kalau kita geser lagi ke sini, sudah tidak bisa ya, karena nantinya menjadi 1,3. Oke, selanjutnya kita potek salah satu atom karbonnya dari alkadiuna. Sehingga nanti rantai induknya hanya ada 4 buah, seperti ini. Terus dia harus punya ikatan rangkapnya ada 2 buah. Terus kita berikan cabang. Cabang nggak boleh ada di nomor 1 dan nggak boleh ada di nomor ujung. Oke, kalau kita taruh kan nomor 1 dan nomor 4 itu nggak boleh, maka bisa kita taruh di nomor 2 dan nomor 3. Kita lihat karbon nomor 2, dia sudah punya 4 ikatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti cabang hanya bisa disimpan di nomor 3. Jadi cabangnya di sini. Kenapa? Karena C yang ini baru memiliki 3 ikatan. 1, 2, 3. 4-nya di sini ya. Berarti ini namanya adalah 3-metil 1,2 butadiena. Oke. Nah, kalau kita geser lagi ke sini, berarti ini kemungkinannya sama ya. Oke, coba kita geser lagi. Untuk struktur yang ke-9, yaitu seperti ini. Cabangnya di sini. Oke, kita geser ini di sini ya. Terus rangkapnya kita simpan di sini.
Oke, jadi namanya berarti di sini ya 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Oke, kalau kita pindah ke sini berarti di sini nggak boleh ada cabang. Oke, berarti ini cukup. Jadi struktur yang mungkin dari C5H8 yaitu ada 9 struktur. Nah, setelah tahu strukturnya, maka kita tentukan isomernya. Yang mana isomer rangka? Oke, isomer rangka dia memiliki rangka yang beda, tapi rumus molekul sama, gugus fungsi sama, dan posisi gugus fungsi harus sama. Artinya, kalau posisi gugus fungsi sama, berarti dia angka di gugus fungsinya ini harus sama. Kalau di nomor 1 berarti harus 1 juga ya. Seperti itu. Dan kalau strukturnya alkuna berarti harus dengan alkuna juga. Nah, yang beda apa? Yang beda tuh rangkanya. Misal, yang satu rangkanya tuh lurus. Yang lainnya rangkanya dia punya cabang. Jadi yang mana, Bu? Yang termasuk isomer rangka. Berarti yang termasuk isomer rangka adalah struktur nomor 1 dengan nomor 3. Karena sama-sama alkuna, sama-sama memiliki posisi rangkap 3 di nomor 1, ya, dan juga sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, C5H8. Tapi bedanya apa? Yang satu rantai lurus, yang satu punya cabang. Seperti itu. Jadi isomer rangka adalah isomer nomor 1 dengan 3. Berarti 1,3. Terus ada lagi nggak, Bu? Coba kita lihat, ada nggak yang alkuna tapi dia di nomor 2? Oke, ternyata nggak ada ya. Kita lihat yang alkadiena berarti. Oke, yang alkadiena. Untuk struktur nomor 4, yaitu 1,2 pentadiuna. Dia lurus ya. Oke, berarti kita lihat yang punya ini, rangka cabang. Yang punya cabang. Yang mana? Oh, ternyata ini. Oke, ini ya. Terus dia posisi rangkapnya ada di nomor 1, sama-sama 1 ya. Jadi ini, sama-sama di nomor 1 dan nomor 2, berarti 1,2 butadiena. Tapi dia punya metil. Berarti rangka yang selanjutnya adalah, isomer rangka yang selanjutnya adalah nomor 4 dan nomor 8. Oke, selanjutnya untuk struktur nomor 3, ini ada 1,3 pentadiuna. Nah, yang sama teh mana? Oke, yang nomor 9 ya, karena sama-sama memiliki posisi 1 dan 3 untuk alkenanya. Oke, tapi yang satu dia lurus, yang satu dia punya cabang. Berarti angka nomor 5 dengan 9. Terus selanjutnya, 1,4. Ada nggak? Nggak ada ya, 2,3 juga nggak ada. Oke, berarti isomer angkanya cukup. Nah, sekarang isomer posisi. Clue-nya memiliki posisi gugus fungsi yang beda. Berarti yang lainnya sama, yaitu rumus molekul sama, gugus fungsi sama, dan rangkanya juga harus sama. Jadi kalau rantai lurus, semuanya lurus ya. Oke, terus gugus fungsinya harus sama, sama-sama alkuna, atau sama-sama alkena. Tapi posisinya yang beda. Berarti yang mana? Oke, berarti yang nomor 1 dengan nomor 2. Ini ya. Karena sama-sama rantai lurus, sama-sama alkuna, rumus molekulnya sama, tapi bedanya posisi gugus fungsinya. Yang nomor 1 pentuna, yang nomor 2 pentuna. Posisinya yang beda. Berarti isomer posisinya yaitu pada struktur nomor 1 dan 2. Terus mana lagi? Oke, sekarang kita lihat ke alkadiena ya. Struktur nomor 4, ini posisinya dia 1,2, rantainya rantai lurus ya. Maka kita lihat, oke, yang nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu rantainya lurus. Tapi lihat posisi gugus fungsinya beda. Yang nomor 4 1,2, nomor 5 1,3, nomor 6 1,4, dan nomor 7 2,3. Berarti isomer posisi terdapat pada struktur nomor 4 dengan nomor 5, dengan nomor 6, dengan nomor 7. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Nah, sekarang gimana Bu untuk struktur nomor 8 dengan nomor 9? Apakah dia berisomer posisi? Kita lihat strukturnya sama enggak? Berarti alkilnya harus sama-sama di posisi yang sama. Kalau nomor 8, ini alkilnya di posisi nomor 3. Nomor 9, alkilnya di posisi nomor 2. Nah, beda dong.
karena rangkanya juga beda, maka mereka tidak berisomer posisi. Oke, berarti isomer posisinya cukup struktur nomor 1 dengan nomor 2, dan struktur nomor 4 dengan nomor 5, dengan nomor 6, dengan nomor 7. Jadi mereka saling berisomer posisi. Nah, selanjutnya untuk isomer fungsi, yaitu tadi clue-nya isomer fungsi itu harus memiliki gugus fungsi yang beda. Berarti rumus molekulnya sama, rangkanya sama, posisinya juga harus sama. Tapi gugus fungsinya beda. Berarti tadi ya, alkuna sama alkadiena ini mereka berisomer gugus fungsi. Berarti antara alkuna dengan alkadiena. Kita lihat, untuk struktur nomor 1, dia satu pentuna. Nah, dia akan berisomer posisi dengan rantainya kan ini dia lurus ya, tidak punya cabang. Berarti kita lihat alkadiuna yang rantai lurus dan punya posisi di nomor 1. Yang mana? Oke. Struktur nomor 4 dia punya posisi nomor 1 dan rantai lurus. Struktur nomor 5 dan struktur nomor 6. Struktur nomor 7 tidak ya. Oh iya, struktur nomor 7 dia punya nih posisi di nomor 2. Nah, ini. Oke, sehingga isomer fungsinya adalah struktur nomor 1 dengan nomor 4, 5, 6, dan 7. Terus, struktur nomor 2, dia punya posisi di nomor 2. Berarti nanti kita lihat yang punya posisi nomor 2. Struktur nomor berapa? Oke, struktur nomor 4 dengan struktur nomor 7. Karena dia sama-sama rantai lurus dan punya posisi gugus fungsi di nomor 2. Berarti isomer fungsinya yaitu struktur nomor 2 dengan nomor 4 dengan nomor 7. Oke, selanjutnya kita lihat untuk struktur nomor 3. Dia punya posisi gugus fungsi di nomor 1 dan alkil di nomor 3. Oke, kita lihat. Nah, yang struktur nomor 8 ya, dia punya alkil atau metil di nomor 3, dan juga struktur gugus fungsinya, posisi gugus fungsi di nomor 1. Berarti isomer fungsi juga terdapat pada struktur nomor 3 dengan nomor 8. Oke, cukup sekian pembahasan yang dapat Ibu berikan mengenai keisomeran senyawa hidrokarbon. Semoga video ini dapat bermanfaat, bisa difahami. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.